Karena itu izin, kita juga akan mengeluarkan permen yang tidak lain, pembentukan anak perusahaan ataupun cucu-cucu perusahaan itu harus ada alasannya. Saya tidak akan menyetop mereka membuka anak perusahaan, tetapi kalau alasannya tidak jelas, baru saya stop. Karena saya tidak mau juga perusahaan-perusahaan BUMN yang notabene masih sehat, kedepannya justru tergerogoti oleh tadi oknum. Saya tidak bicara direksi, tapi oknum yang sengaja menggerogoti daripada perusahaan yang sehat-sehat itu. Contoh saja di Krakatau Steel, dengan hutang hampir 40 triliun, Krakatau sendiri punya anak perusahaan yang berjumlah 60. Kalau bapak-bapak ibu tanya, saya bisa nggak mereview Krakatau Steel dalam waktu seminggu, saya angkat tangan. Karena jumlahnya 60. Nah, karena itu kenapa tidak lain, permen ini harus segera dikeluarkan, tentu dengan seizin daripada kementerian lain. Tetapi disitulah kita juga ada hak untuk mereview daripada anak-anak perusahaan ini. Kemarin saya saja bersama Pak Wamen menyetop RUPS Bank Agro, yang dimana kita juga tidak tahu apa kebijakannya, apa rencana kerjanya, apalagi tadi saya bilang bahwa dari 210 triliun daripada profit daripada BUMN, 76% hanya di 15 perusahaan saja. Bagaimana di era disrupsi yang terjadi pada saat ini, ketika perbankan tidak ada garansi 10 tahun lagi akan ada, dengan yang namanya e-payment dan lain-lain, atau bisnis telco yang mungkin 10 tahun lagi juga belum tentu ada, hal ini yang tentu kita harus antisipasi. Karena suka tidak suka BUMN masih menjadi kontribusi terbesar daripada APBN, daripada Republik Indonesia. Dan tentu apa yang namanya dividen yang diberikan kepada pemerintah. Nah, di mana juga BUMN merupakan lokomotif tidak hanya sebagai usaha, tetapi juga lokomotif pembangunan untuk kesejahteraan juga masyarakat seperti yang dilakukan oleh PNM, contohnya Mekar. Itu salah satu model yang saya rasa sangat positif. Nah, karena itu kita juga sedang mereview yang namanya PP 41 tahun 2003. Di mana kami sebagai BUMN, kementerian, tidak bisa istilahnya memerger perusahaan, tidak bisa melikuidasi perusahaan, di mana sedangkan perusahaan itu mungkin sudah benar-benar sakit atas kebijakan yang sebelumnya. Nah, hal-hal ini yang saya rasa stage nomor 1 yang kita akan benahkan, bagaimana manajemen, peraturan, dan juga orientasi daripada para yang ada di kementerian dan tentu daripada direksi.